Tugas tugas yang pertama itu kan apa namanya perbedaan sulfitasi sama metode DRK yang ada di stasiun pemurnian seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu prinsip kerjanya dari apa rotary vakum evaporator rotary vakum filter ya. Tuh. Oke, ini kalau di kelas A sendiri mahasiswanya ada 26. Oke, mungkin barangkali masih ada yang apa namanya habis kelas ya. Kita habis kelas atau mungkin masih ada yang mau isoma dulu. Tuh. Oke, ini untuk tugas A. Coba ini saya apa namanya coba periksa, bukan periksa ya. Kalau secara apa namanya teknis itu kan tugasnya ini sudah dibuat ya walaupun belum saya apa namanya lihat semuanya apakah 26 semua lengkap mengumpulkan ya. Ini ada beberapa yang mengumpulkannya. Ini ada ajang 3 kali sampai ngumpulinnya ya. Tuh. Oke, terus baik kalau gitu kita coba random lihat ya. Secara tugas sama seperti di kelas B sudah apa bagus untuk penamaannya ya. Untuk apa namanya tugas satu, terus kemudian NIM-nya ya sama namanya. Kita coba lihat punyanya kita metode ini ya perbedaan metode sulfitasi sama mana ya, kok nggak ada yang di sini. Oke, baik untuk apa namanya ini bahas bentar untuk PR-nya ya. Perbedaan dari metode sulfitasi sama evaluasi dan DRK ya. Nah, ini apa namanya benar ya ini kalau misalnya dari kita lihat atau kita tinjau dari aspek bahkan ya atau diagram alirnya ya. Metode sulfitasi sama DRK. Bedanya kalau ini kan yang secara umum ya ada gilingan, pemurnian ya, penguapan, masakan, putaran sama yang terakhir yaitu stasiun pengemasan. Itu yang sulfitasi. Biasanya memang ditambahkan ini ya untuk apa namanya sulfurnya ya di stasiun pemurnian ini. Nah, di metode DRK itu sendiri yang dibedakan di apa namanya setelah masakan ya. Itu ada penambahan, sorry, oh, ya ada penambahan apa namanya karbon ya di sana ya. Tuh, stasiun masakan, karbonatasi, kemudian putaran dan yang terakhir yaitu pengepasan atau packing. Seperti itu. Ini kalau dilihat dari proses pemurniannya itu ya. Kalau di sini ya ada 1 kali, kalau ini ada 2 kali ya. Pemurnian sama karbonatasi. Tuh ini udah apa namanya lumayan ya jawabannya. Sampai ke dia peninjauan aspek ini ya. Apa namanya tingkat kecerahan gulanya ya. Kalau sulfitasi itu kan masih agak apa berwarna kecoklatan ya. Sedangkan kalau metode DRK dia sudah berwarna putih untuk apa gula kristal putihnya gitu. Terus kemudian untuk apa kadar belerangnya atau SO2-nya ya dia apa namanya kalau di sulfitasi masih agak sedikit tinggi ya karena memang dia aja juga pakai apa namanya belerang ya di sana. Kalau yang di DRK di sini nggak ada belerangnya ya hampir ya sedikit untuk kadarnya.
Nah, tentu saja untuk bahan pangan itu sendiri juga apa namanya kadar belerangnya itu kalau bisa itu dibuat nol untuk standar ASN gitu. Terus kemudian yang PR kedua, nomor dua itu rotary vacuum filter. Tuh ya. Ya, secara apa namanya ini teknisnya atau garis besarnya kalau apa namanya rotary vacuum filter gitu dia kan apa namanya istilah membuang blotong ya. Tuh. Mungkin ada kurangnya ya dia apa namanya nggak digambarkan gambar alatnya ya. Hmm, Mbak Lita ya. Tuh, tapi PR-nya udah overall udah bener ya. Iya Bu, mohon maaf. Oke, nggak apa-apa. Oke, coba kita lihat lagi. Go. Saya belum ngecek sih sebenarnya, tapi baru ngecek apa namanya beberapa sih. Yang overall udah apa namanya udah bagus. Nah ini ada gambarnya. Ya, itu apa namanya filter drumnya. Kemudian biasanya ini dipasang apa namanya antara ini ya apa bolanya ya sama motornya di sama apa namanya tinggi larutannya ini dipasang 3/4-nya atau 0,75 gitu. Oke, kita kembali ke pertemuan yang ketiga. Yup. Nah, oke. Ini pertemuan ketiga. Nih kita bahas tentang apa namanya stasiun penguapan atau evaporasi. Nah, nira murni ya, nira mentah ya. Mentah yang didapatkan dari stasiun pemurnian ini apa namanya disiapkan dikasih apa namanya stasiun sorry pemanas pendahuluan ya atau preheater biasanya itu untuk sebelum dimasukkan ke evaporator ya. Tujuannya itu apa namanya? Karena kan kalau langsung dipanaskan itu istilah nanti itu dia akan mengalami ini ya, apa namanya? Kerak ya atau crack. Bukannya langsung rusak. Jadi apa namanya? Dibuat di pemanas pendahuluan dulu. Oh, ini ya gambar evaporatornya ya, atau stasiun penguapan. Tentu saja kalau kita lihat ini memang dipasang ada banyak ya, karena memang apa namanya fungsinya apa namanya? Supaya apa ya surface area untuk apa laju pemanasannya itu tidak langsung melonjak ke atas ya tapi bertahap seperti itu karena kita kan tahu sendiri kalau gula itu kan gampang sekali mengalami apa kerusakan ya atau denaturasi yang disebabkan salah satunya adalah suhu gitu. Nah, ini apa namanya gambar-gambar produk dari apa metode ya evaporasi ya. Salah satunya yang kita apa namanya tahu adalah ini ya gulaku ini dari tebu kemudian bisa jadi gula pasir dan di sini ada apa namanya enggak apa yang enggak asing lagi dengan kata-kata kata-kata apa ya evaporasi ya di sini. Kemudian susu evaporasi ya. Ini ada susu-susu kemasan. Di sini juga ada garam. Garam pun juga melewati proses apa namanya atau tahapan evaporasi juga sebelum dia menjadi kristal garam. Tuh, terus kemudian caustic soda ya juga sama. Sini ada coconut ya. Pun halnya kalau sekarang kan apa namanya santan-santan yang terbaru ini kan udah ada santan yang dalam bentuk bubuk ya. Tuh. Nah, ini evaporasi itu sendiri juga tujuannya yaitu menguapkan air ya untuk apa namanya di produknya itu semakin pekat seperti itu. Nah, mungkin barangkali ada yang ingin disampaikan karena ini ya. Terus Bu, kalau bedanya sama drying apa? Mungkin kalian sudah dapat ya di kuliah OTK 1 barangkali ya. Nah, kalau drying ini memang benar-benar diharapkan apa namanya uap airnya tuh hilang semuanya. Tuh. Jadi apa namanya cuman airnya aja. Tapi kalau yang evaporasi apa namanya tetap terjaga untuk produk ini tetap pekat seperti itu. Ini kan ada product concentration ya. Terus kemudian volume reduction. Terus kemudian biasanya ini diikuti dengan proses selanjutnya yaitu crystallization gitu. Kalau evaporasi kan sama-sama menguapkan air ya.
Kalau yang maksudnya apa bedanya evaporasi sama drying. Nah, kalau evaporasi itu kan dia menguapkan air untuk memekatkan si produknya itu. Istilah masih menjaga apa namanya kekentalan dari produknya. Nah, sedangkan kalau drying itu dia emang kadar airnya itu hilang semua untuk di produknya. Oh, ini outline untuk pertemuan minggu ketiga ya. Yang kita akan pelajari